Shalom, anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa. Saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen itu adalah pendidikan yang pengajarannya berpusat pada Tuhan Yesus, dan sumber pengajarannya adalah dari Alkitab. Itu tentang pendidikan agama Kristen. Nah, di awal tahun ini, di awal tahun pelajaran 2020-2021, kita akan memulai pelajaran kita dengan tema keluargaku. Keluargaku. Siapa itu keluarga? Apa itu keluarga? Akan kita pelajari saat ini. Sebelum kita belajar, sama-sama kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Ayo dengan semangat kita nyanyikan sama-sama. Silakan berdiri, yang tahu gerakannya silakan digerakkan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ketika Yesus ada dalam keluarga kita, kita pasti senang. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau belajar. Kami mau belajar tentang keluarga. Tuhan Yesus, tolong kami. Berkati guru kami, berkati kami semua untuk belajar. Dalam namamu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Alkitab, dari kitab Perjanjian Baru, dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama akan membaca. Dari sini Pak Guru akan memandu. Anak-anakku di rumah bisa mengikuti. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan yang mendasari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak taati orang tua, bapak-bapak jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Dengan demikian, ketika itu terjadi dalam keluarga, keluarga itu pasti akan menjadi keluarga yang bahagia, sukacita. Karena ketika keluarga itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, keluarga itu akan pasti berbahagia. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar hari ini, kita akan tahu tujuan apa yang kita capai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, setelah belajar tentang keluarga ini,
Anak-anak akan mempercayai kehadiran orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Orang tua kita sebagai wakil Allah di dunia. Yang kedua, memiliki sikap hormat kepada orang tua. Anak-anak setelah belajar ini akan lebih memiliki sifat hormat kepada orang tua. Yang ketiga, setelah belajar, anak-anak akan mengetahui alasan menghormati orang tua berdasarkan Alkitab. Dan yang keempat, mengetahui cara saling mengasihi di dalam keluarga. Itu 4 tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, baik. Setiap orang pasti mengenal keluarganya. Nah, di desa Bethlehem, di Efrata, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Daud. Ayahnya bernama Isai, ibunya bernama Nitsefet. Sekali lagi, ayah Daud bernama Isai, ibunya bernama Nitsefet. Daud mempunyai 7 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Keluarga Isai memelihara domba. Daud menggembalakan domba bersama kakaknya. Setiap hari ketika menghadapi binatang buas, mereka akan menghalaunya dengan tongkat. Tongkat senjata mereka untuk menghalau binatang buas. Daud suka bermain kecapi sambil menjaga domba. Daud dan keluarganya adalah orang Yahudi. Setiap hari membaca Taurat. Kalau kita sekarang, kita berharap Tuhan mau anak-anaknya setiap hari juga membaca Alkitab, baik bersama keluarga maupun anak-anak sendiri. Nah, setiap hari untuk keluarga Yahudi, anak laki-laki harus belajar tentang hukum Taurat. Ayah mereka mengajak mereka membaca Taurat sejak kecil. Makanya kita di rumah juga selalu diajar untuk membaca Alkitab setiap hari. Karena dari Alkitab ini kita belajar tentang firman Tuhan. Itulah tugas seorang ayah. Ibu dalam keluarga merawat anak-anak, menyediakan pakaian dan makanan setiap hari. Itulah sebabnya mengapa mama setiap saat menyiapkan makanan, setiap saat menyediakan pakaian kita. Karena itu salah satu tanggung jawabnya. Karena itu dilakukan sebagai tanggung jawab kepada anak, kepada keluarga, dan terlebih kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kamu? Siapa keluarga kamu? Dengan siapa tinggal di rumah? Tidak ada anak-anak yang sedang belajar saat ini tinggal sendiri di rumah. Pasti takut. Sekarang anak-anak akan memperkenalkan keluarga masing-masing. Dan ingat, keluarga kita adalah pemberian Allah. Nah, tugas kita yang pertama hari ini ada dalam buku kita pada halaman 3. Nah, ini halaman 3. Mudah-mudahan semua sudah punya buku ini. Kalau ada yang belum punya dan mau mengambil di sekolah, silakan. Pak Guru masih ada beberapa buku di sekolah yang tersedia. Ini yang akan kita anak-anak akan tulis. Siapa nama ayah, siapa nama ibu, nama kakak siapa, tinggal di mana, alamat di mana, pekerjaan ayah apa, pekerjaan ibu apa. Itu yang pertama.
Nah, kita lanjut. Setiap orang lahir dari keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu keluarga inti. Ayah, ibu, dan anak. Allah memberikan keluarga. Ayah dan ibu berasal dari Allah. Keluarga kita saat ini, keluarga anak-anakku, adalah berasal dari Allah. Allah memberikan keluarga itu. Ayahmu menyayangimu, ia selalu menjagamu. Saat kamu sakit, ayah dan ibu sangat khawatir. Saat kamu sakit, saat kamu tidur, ayah dan ibu menjaga kamu. Saat kamu sakit, ayah dan ibu membawa kamu ke dokter. Saat kamu sakit, ayah dan ibu berusaha untuk mencari obat supaya kamu sembuh. Ia mendoakanmu agar Tuhan menyembuhkanmu. Itu tugas tanggung jawab ayah. Ketika anaknya sakit, dia berusaha untuk kesembuhannya. Ayah adalah pahlawan bagi setiap anak. Ternyata ayah kita adalah pahlawan kita. Tuhan berfirman agar ayah mengasihi anak-anaknya. Ayah mengasihi anak-anaknya itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, itu tentang keluarga. Sekarang ibu mengasihi kita. Ada seorang ibu dalam Alkitab. Ia sangat menginginkan seorang anak. Ia adalah Hana, ingin memiliki anak. Ia berpuasa dan terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu namanya adalah Samuel. Ternyata anak dari ibu Hana adalah Samuel. Sesuai janjinya, Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Hana mengasihi Samuel. Samuel bertumbuh dengan baik dan mengenal Tuhan melalui ibunya. Sekali lagi Samuel mengenal Tuhan melalui ibunya. Ada juga dalam keluarga selain ibu adalah saudara kita, kakak atau adik kita. Dalam Alkitab juga ada seorang yang bernama Yohanes tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Zebedeus, ibunya bernama Salome. Siapa ayah Yohanes? Zebedeus. Ibunya siapa? Salome. Mereka tinggal di Galilea. Yakobus adalah juga saudara Yohanes. Mereka hidup rukun dan saling mengasihi. Nah, sejak muda mereka menjadi murid Yesus. Mereka pun menjadi rasul bersama Petrus dan Yohanes dan juga Paulus. Mereka memberitakan firman Tuhan sampai akhir hidup mereka. Sampai akhir hidup itu berarti sampai mati. Ada juga yang lain, Marta, Maria, dan Lazarus juga bersaudara. Mereka saling mengasihi. Itulah sebabnya ketika Lazarus meninggal, Marta dan Maria menangis. Dan di sana juga kita melihat tentang Lazarus itu. Di dalam Alkitab kita membaca Yesus menangis saat ia meninggal. Nah, anak-anak, mungkin ada di antara kamu yang lahir sebagai anak tunggal. Anak tunggal itu adalah anak sendiri, tidak ada kakak, tidak ada adik. Kamu yang memiliki kakak atau adik, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan adalah harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi.
Karena apa? Karena keluarga harusnya menjadi satu, keluarga harus menjadi satu. Kakak melindungi adik, adik menyayangi kakak. Itu supaya keluarga itu bisa menjadi keluarga yang satu. Kakak melindungi adik, adik menyayangi kakak. Itu tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, di akhir pembelajaran saat ini, anak-anak akan mengerjakan juga tugas dalam buku pada halaman 7 dan sampai halaman 9. Banyak sekali Pak Guru. Tidak semua dikerja. Pak Guru akan memberikan nomor berapa yang anak-anak bekerja di rumah. Yang akan dikerjakan, yang pertama, silakan diperhatikan. Ini yang akan dikerja. Ini dan di sini. Yang akan dikerja nomor 1 itu menuliskan nama-nama anggota keluarga. Ayah, ibu, kakak, namamu dan nama adik. Yang kedua, nomor 2, di kolom ini akan ditempelkan foto keluarga. Dan setelah ditempelkan, kita kerjakan nomor 3, warnai bingkai ini. Silakan, warna apa Pak Guru, terserah. Warnai warna yang paling kamu suka dan sangat indah. Yang berikut nomor 7, yang akan dikerja adalah nomor 7, membaca Alkitab yang kita sudah baca tadi, tetapi hanya 1 ayat. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu bunyi Efesus pasal 6 ayat 1. Dan yang berikut yang akan dikerjakan adalah nomor 8. Nomor 8 tadi kita sudah membaca, kita sudah menulis. Sekarang kita akan menuliskan ayat Alkitab itu di dalam kolom ini yang sudah disiapkan dalam buku kita masing-masing. Dipahami? Nah, anak-anakku, kalau ada yang tidak dimengerti, tidak dipahami, silakan ditanyakan sama Pak Guru. Boleh di Japri, boleh di grup WA yang sudah disiapkan oleh ibu guru kita. Bapak ibu orang tua dan semua pendamping yang mendampingi anak-anak belajar. Jika anak-anak kita belum memahami tentang tugas ini, mohon untuk kita sampaikan ke saya. Saya berusaha untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya terkait dengan kegiatan pembelajaran anak-anak kita. Demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam waktu untuk belajar saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk belajar pada hari ini. Kami sudah belajar tentang keluarga. Tuhan tolong kami untuk bisa mengasihi keluarga kami. Kami mengasihi ayah dan ibu. Kami mengasihi saudara-saudara. Biarlah keluarga kami senantiasa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Ini doa syukur permohonan kami kepadamu. Dalam namamu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Tetap semangat anak-anak yang ada di rumah. Jaga kesehatan dan ingat, dengar-dengar kepada mama dan papa, dengar-dengar kepada ayah dan ibu. Tuhan memberkati kita semua.